Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Wanti dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Supervisi Pendidikan, yang dimana di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fridianto MPDI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu supervisi dan apa itu supervisi pendidikan. Supervisi merupakan seperangkat aktivitas dan rumusan peranan yang secara khusus dirancang untuk mempengaruhi pengajaran agar dilaksanakan lebih berkualitas. Sedangkan supervisi pendidikan yaitu memfokuskan pada perbaikan pengajaran sebagai upaya pertumbuhan jabatan profesional guru dengan penekanan yang diberikan kepada pengintegrasian kebutuhan individu dengan tujuan pendidikan dan tugas-tugas pokok sekolah. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan supervisi pendidikan. Nah, dapat saya ketahui ada 5 tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru agar dapat lebih mengerti. Yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. Yang ketiga, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokrasi dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah. Yang keempat, membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. Yang kelima, membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan dari tujuan supervisi pendidikan yaitu mengembangkan situasi belajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Selanjutnya, fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, dalam bidang kepemimpinan. Yang kedua, dalam hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, dalam pembinaan proses kelompok. Yang keempat, dalam bidang administrasi personil. Yang kelima, dalam bidang evaluasi. Nah, di sini adapun fungsi-fungsi supervisi lainnya antara lain fungsi penelitian, fungsi penilaian, fungsi perbaikan, dan fungsi pengembangan. Fungsi penelitian merupakan supervisor tidak bekerja atas prasangka tetapi menempuh prosedur yang tepat. Fungsi penilaian yaitu hasil penelitian yang dijadikan bahan evaluasi. Objek penelitian tersebut memiliki kekuatan, kelemahan, dan penemuan solusi yang tepat. Fungsi perbaikan yaitu hasil penelitian menunjukkan terdapatnya kekurangan-kekurangan yang harus ditangani, maka supervisor melakukan langkah-langkah strategis dan operasional sebagai upaya melakukan perbaikan-perbaikan. Fungsi pengembangan yaitu kondisi yang dihadapi supervisor adalah kekurangan-kekurangan dan prestasi yang dimiliki personil. Selanjutnya, tugas-tugas supervisi pendidikan. Nah, yang pertama, menghadiri rapat atau pertemuan-pertemuan organisasi profesi. Yang kedua, mendiskusikan tujuan-tujuan dan filsafat pendidikan dengan guru-guru. Yang ketiga, mengadakan rapat-rapat kelompok untuk membicarakan masalah-masalah umum. Yang keempat, mendiskusikan metode-metode mengajar. Yang kelima, memilih dan menilai buku-buku yang diperlukan bagi murid-muridnya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan ada prinsip positif dan ada prinsip negatif.
Prinsip positif yaitu prinsip yang patut dilaksanakan supervisor. Sedangkan prinsip negatif yaitu prinsip yang merupakan larangan untuk melakukan bagi supervisor. Nah, yang terakhir yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, kunjungan sekolah bermanfaat untuk mengetahui situasi dan kondisi secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, kunjungan kelas bermanfaat untuk dapat memperoleh gambaran tentang kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, kunjungan antar kelas atau sekolah yang tujuannya agar guru mengetahui pengalaman guru lain dan sekolah lain yang lebih efektif dalam perbaikan dan meningkatkan pembelajaran. Yang keempat, pertemuan pribadi melakukan observasi kelas. Supervisor melakukan pertemuan pribadi berupa percakapan, dialog, atau tukar pikiran tentang temuan-temuan observasi. Nah, yang kelima, rapat guru. Saat supervisor menemukan beberapa permasalahan yang sama dihadapi hampir seluruh guru, maka bisa dibahas dalam rapat guru. Sekianlah yang dapat saya paparkan dalam diskusi saya ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.